Selamat sore Bu Rizka. Selamat sore, Bu Nini. Ya, ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nini. Bu Nini bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini kok tumben-tumbennya ada apa ini? Ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang penting atau ada hal-hal apa ini? Begini Bu Nini, saya ingin bertemu dengan panjenengan. Ini loh, saya mau sedikit sharing tentang situasi yang saya hadapi saat ini di kelas saya, Bu Nini. Ya, monggo. Iya, jadi gini, kegiatan literasi itu kan setiap hari saya lakukan bersama anak-anak di kelas. Tapi saya merasa untuk kegiatan literasi numerasi kok masih kurang ya, gitu. Kalau boleh tahu di kelas berapa Bu Rizka? Saya di kelas 6 Bu Nini. Di kelas 6. Ya. Berarti ingin ini ya, membicarakan tentang apa? Peningkatan gitu ya. Kompetensi literasi numerasi. Iya, kalau situasi yang saya hadapi saat ini kan menurut saya kegiatan literasi numerasinya ini masih kurang bervariasi Bu Nini. Jadi sepertinya anak-anak ini masih kurang bersemangat jika kegiatannya itu tentang literasi numerasi. Kegiatan yang selama ini sudah dilakukan apa ya? Kan pasti ada yang apa namanya kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, dari kegiatan itu apa saja yang pernah sudah dilakukan sama Bu Rizka? Selama ini kegiatan yang literasi itu memang beragam di sekolah saya. Ada literasi rohani, kebangsaan, kemudian budaya, sains. Nah, kalau numerasi ini memang agak kurang ini ya, kurang menarik gitu buat anak-anak karena mungkin anak-anak ini merasa takut gitu atau merasa belum apa-apa sudah merasa sulit gitu kalau ujung-ujungnya dengan angka begitu. Nah, selama ini saya memberikan kegiatan yang sederhana sih begitu, Bu. Tapi kok menurut saya kualitas dari kegiatan literasi numerasi yang saya lakukan di kelas itu menurut saya masih kurang dan perlu ditingkatkan. Oh, gitu, ngaten nggih. Ah, dari dari penilaian Bu Rizka, mungkin dari skala 1 sampai 10 tuh anak ini sudah masuk dalam skala berapa? Kalau Skala menurut saya sih, Bu, sejauh ini skalanya masih 6 deh. masih Jadi masih 6. kurang, iya. Menurut Bu Rizka, apa yang menjadi penyebab masih 6 dalam posisi 6? Selain tadi yang sudah disebutkan, Kalau menurut penyebab atau gangguan, ya, hambatan yang masih anak-anak dalam posisi 6. Ya, kalau menurut saya sih sejauh ini memang, kemampuan awal dari anak-anak berkaitan dengan numerasi itu masih kurang, Bu Nini. Jadi memang pada akhirnya ketika dihadapkan pada kegiatan literasi numerasi yang notabene itu harus, dibutuhkan keterampilan bernalar kritis, maka nah, itu yang menyebabkan anak-anak merasa kurang mampu begitu. Dalam satu kelas itu persentase berapa yang yang skala 6 tadi Bu Rizka? Kebetulan kalau di prosentase sih menurut saya ada 3 macam ya Bu. Jadi di kelas saya ada yang kompetensinya ini di atas rata-rata boleh dibilang, kemudian ada yang rata-rata dan ada yang di bawah rata-rata begitu. Jadi saya bilang skala 6 ini saya rata-rata untuk kemampuan satu kelasnya Bu Nini begitu. Yang sudah pernah dilakukan Bu Rizka untuk yang tadi apa ya? Tadi kan ada hambatan, ada gangguan. Nah, yang sudah pernah dilakukan Bu Rizka apa?
Ya itu tadi melaksanakan kegiatan literasi numerasi di kelas, misalnya dengan menggunakan media-media sederhana, misalnya kalau berkaitan dengan, pengukuran misalnya, ya mengukur, benda-benda yang ada di sekitar kelas, mengaitkan, antar satuan misalnya, jadi hal yang sederhana itu, atau mengukur, berat badan atau tinggi badan temannya. Begitu Bu, yang sederhana-sederhana saja di kelas, begitu. Yang sesuai kehidupan mereka ya, Iya, ya sesuai yang sehari-hari. dihadapi sehari-harinya begitu, Bu. Sehari-harinya. Iya. Kalau berkaitan dengan pelajaran, apakah sama ininya hambatannya atau Kurang anak-anaknya lebih persentasenya sama? kurang lebih sama, Bu. Jadi memang, ada kaitannya nggih antara kegiatan literasi literasi numerasi ini dengan pembelajaran matematika di kelas, begitu. Harapan saya kan, keterkaitan ini menjadi jembatan untuk meningkatkan, kemampuan siswa, terutama dalam bidang numerasi, begitu. Nah, ini tadi skala 6. Bu Rizka secara ini kepingin anak-anak itu mencapai skala berapa? Keinginan saya Bu Nini, targetnya sih untuk target jangka pendek, saya ingin targetnya itu di angka 7, itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya inginnya naik lagi di angka 8, begitu. Yang ke-8. Berarti ada dua, istilahnya dua tujuan ya, ke-7 Ya, sama ke-8. Nah, nggih. dengan ada dua tujuan berarti ada apa ya, step-step langkah-langkah. Nah, kalau mau ke jangka pendek seperti apa langkah-langkahnya, yang mau ke angka 8 juga seperti apa? Nggih, kalau, jangka pendek kan, intinya yang bisa insya Allah bisa saya capai dalam waktu dekat, ini saya akan melaksanakan kegiatan proyek-proyek sederhana berkaitan dengan kegiatan literasi numerasi. Jadi mungkin melibatkan anak-anak secara langsung, misalnya dalam, operasi hitung bilangan bulat, misalnya dengan permainan maju mundur, ke kanan ke kiri seperti itu menggunakan garis bilangan. Kemudian, pecahan ini bisa menggunakan praktik secara langsung menghitung sesuatu menggunakan timbangan, begitu. Nanti kan mungkin ada nilai-nilai yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dan sebagainya. Itu untuk target saya ke depannya Bu Nini dalam waktu, jangka pendek itu tadi. Nah, saya inginnya mempunyai target itu bertahap, tidak serta-merta dari angka 6 langsung ke 8. Saya inginnya tetap bertahap, artinya pembelajaran, dalam arti pembelajaran kegiatan literasi numerasi ini Ya, Bu Rizka? ya, Terputus tadi. Ya, mohon maaf. untuk untuk yang jangka panjang tadi bisa Oh, di nggih. nggih. Jangka panjang nanti, saya melihat dulu, bagaimana evaluasi dari, rencana aksi jangka pendek saya. Jadi bagaimana nanti hasil dari, rencana aksi yang akan saya lakukan nanti, otomatis kan akan saya lakukan evaluasi, refleksi, nah pada akhirnya akan ada tindak lanjut, untuk jangka panjangnya seperti apa, begitu Bu Nini. Sudah sangat bagus, ada rencana jangka pendek, jangka panjang, yang pastinya ada ini ya, ada nah, untuk mencapai yang jangka pendek ini kira-kira berapa bulan atau seperti apa? Jangka panjangnya juga yang dicapai itu berapa waktunya rentang Oh, waktunya? nggih. Untuk jangka waktunya, saya yang target untuk jangka pendeknya, saya perkirakan jangka waktunya kurang lebih 2 bulan, Bu Nini. Jadi Hmm, nanti, rencana saya itu akan ada jadwal yang benar-benar terperinci, tentang kegiatan literasi yang akan saya lakukan di kelas. Jadi semua kegiatan literasi itu akan tersentuh gitu. Jadi tidak tidak hanya mungkin,
literasi digital saja atau literasi membaca saja, tapi numerasi juga punya porsinya tersendiri. Jadi nanti saya akan membuatkan jadwal yang terperinci. Jadi pelaksanaan kegiatan literasi numerasi ini juga dapat saya pantau begitu. Kalau yang jangka panjang, Jangka rentang waktunya nanti kira-kira rentang sampai waktunya, oh nggih, rentang waktunya kalau jangka pendek tadi kan 2 bulan Bu 2 Nini. bulan. 2 bulan. Nah, nanti ya otomatis kelipatannya 4 bulan ke depan 4 begitu. bulan ke depan. Nggih. Melihat dari jangka pendek tadi ya. Iya betul Nah, Bu nggih. Nini. Dalam waktu jangka pendek, jangka panjang tadi pasti ada indikator keberhasilan ya. Seperti apa Nggih. nanti indikator keberhasilannya? Yang sesuai Nggih. yang rencana tadi, nggih. Indikator keberhasilan yang mungkin bisa saya jadikan tolak ukur adalah ketika anak-anak mampu misalnya di pengenalan tentang pengukuran misalnya, anak-anak paling tidak sudah mampu mengaitkan antar satuan, misalnya satuan panjang dari sentimeter ke meter atau sebaliknya. Kemudian kalau misalnya tentang pecahan, nah itu apa namanya mampu menjumlahkan, melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan. Itu juga kan ada kaitannya dengan pembelajaran matematika di kelas. Begitu. Mungkin nanti ketika kegiatan literasi numerasi ini, saya akan membuat kegiatannya ini lebih sederhana, tapi tetap mengarah pada tujuan kegiatan literasi numerasi tersebut. Sudah sangat bagus sekali Bu Rizka sudah merencanakan ini. Itu sudah oke. Nah, kira-kira apa ya? Eh, merencanakan suatu kegiatan, rencana pasti ada ininya ya. Ada hambatan yang akan ini ya, kendala yang nanti untuk mengantisipasi adanya kendala nanti seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Nini, agar pelaksanaan kegiatan literasi numerasi ini bisa berjalan dengan lancar, saya akan membuat jadwal tadi. Jadi benar-benar terjadwal, jadi untuk evaluasinya lebih mudah. Misalnya di minggu pertama itu di hari apa, kemudian materinya apa. Nah, nanti kan setiap pertemuan tadi itu kan ada evaluasinya. Jadi untuk mengantisipasi ketidakberhasilan itu perlu adanya konsistensi dan komitmen dari saya pribadi selaku guru kelas dan juga anak-anak dalam melaksanakan kegiatan literasi numerasi tersebut. Gitu Bu Nah, Nini. oke, berarti sudah ini ya disiapkan dengan matang bagaimana untuk ini peningkatan literasi dan numerasi anak-anak. Dalam rencana nanti yang terlibat siapa saja, Bu? Pasti ada yang terlibatnya. Selain jenengan, mungkin ada yang lain terlibat dalam rencana jenengan? Oke. Rencana saya akan melibatkan kebetulan ke guru PJOK. Kenapa kok guru PJOK? Karena nanti saya rencananya akan belajar mengajak anak-anak belajar untuk mengaitkan pengukuran, baik itu satuan panjang atau satuan berat. Nah, ini bisa kita berkolaborasi dengan guru PJOK berkaitan dengan mengukur tinggi badan, lingkar kepala, berat badan, begitu. Hmm, Kemudian juga bisa ketika melaksanakan praktek lari. Misalnya, nanti kan bisa dihitung oleh beliaunya, guru PJOK-nya, misalnya berapa lama si A misalnya berlari. Nah, itu kan bisa saya berkolaborasi dengan guru PJOK tersebut agar anak-anak juga punya variasi pembelajaran, tidak hanya terfokus pada satu guru saja, tapi juga ada kolaborasi dengan guru yang lain. Yang harapan saya insya Allah kegiatannya ini lebih lebih memotivasi anak-anak, lebih menarik karena ada variasi atau strategi baru yang saya lakukan. Begitu Bu Nini. berarti tidak hanya dengan wali kelas ya, dengan yang Bu Rizka saja. Nggih. Kolaborasinya dengan rekan sejawat guru lain. Ya, nggih. Yeay. Nah, ada tambahan yang mau disampaikan untuk komitmen melaksanakan rencana aksi jenengan tadi?
selain dari diri jenengan komitmen untuk menjalankan, mengevaluasi. Ada tambahan untuk komitmen terhadap aksi jenengan? Oh, nggih. Mungkin komitmennya ya berkaitan dengan, kolaborator yang saya ajak dalam kegiatan ini, dari tadi yang, guru PJK itu tadi dan juga anak-anak. Kita juga perlu, saya juga akan mungkin menambahkan, apa sih kompetensi apa saja sih dalam kegiatan literasi numerasi. Mungkin juga, perlu ditambahkan, apa ya, ice breaking atau sesuatu yang baru, yang itu membuat anak-anak tertarik untuk belajar tentang numerasi. Itu komitmen itu yang mungkin perlu saya tingkatkan agar kegiatan literasi numerasi ini tidak menyeramkan atau tidak menakutkan seperti yang dalam pikiran anak-anak, tapi jauh lebih menyenangkan karena matematika itu tidak seseram yang mereka bayangkan. Itu, Bu Ya, Nini. ya, ya. Dengan rencana-rencana yang menyenangkan berarti setiap hari pengen ketemu Bu Rizka jadinya nanti ya. Saya kepingin ketemu Bu Rizka karena bayangannya sudah ini ya, sudah tidak menyeramkan lagi numerasinya. Nah, untuk tindak lanjut dari sesi ini nanti seperti apa? Apakah nanti setelah ada evaluasi dan monitoring dari rencana tadi, apakah kita nanti perlu untuk bertemu kembali untuk menyampaikan progresnya? Harapan saya seperti itu, Bu Nini. Tadi kan saya target jangka pendeknya kan 2 bulan, jangka waktunya. Harapan saya setelah 2 bulan ke depan, saya bisa bertemu Bu Nini kembali untuk berbagi bagaimana kondisi atau situasi yang saya hadapi di 2 bulan ke depan. Seperti apa Oh, oke, oke. evaluasi dan juga refleksi serta tindak lanjut yang akan saya lakukan terkait peningkatan kegiatan literasi numerasi di kelas saya. Berarti 2 bulan lagi kita ketemu. Iya, Bu Ya, Nini. itu Ditunggu sesuai ya. dengan rencana. Sesuai dengan rencana yang jangka pendek tadi ya. Iya, Bu Berarti Nini. untuk yang jangka ke depannya nanti 2 bulan kembali. Kan tadi 4 Iya. bulan ya. Iya, siap. Oke. Makasih Bu Rizka, semoga yang jenengan rencanakan bisa sesuai harapan dan Amin. skalanya bisa naik sesuai yang diinginkan atau bisa jadi lebih tinggi dari yang diharapkan. Amin. Terima Amin. kasih Bu Nini atas support-nya, apresiasinya, dan kesediaan waktunya membersamai saya dalam kegiatan kucing hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Semoga selalu sehat agar Amin. rencananya bisa berjalan dan rekan-rekan yang terlibat juga bisa kolaborasi dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih. Selamat sore Bu Rizka. Selamat sore Bu Nini. Boleh. Oh iya. Ini naik apa ini pulang Bu Rizka ini? Langsung refleksi ya Bu Nini ya? Oh, nggih, monggo. Oke. Tadi berapa? Kita mulai tadi jam berapa ya? 3:30 ya, 20 menit. Iya. Nggih. Belajar ini. Nggih. Terkait Iya. kegiatan kucing yang kita lakukan barusan, eee, Bu Nini selaku coach dan saya selaku coachee, saya ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan kucing yang barusan kita lakukan, eee, yang sudah berjalan baik selama percakapan, alur ceritanya sudah, tersampaikan atau sudah terpenuhi, kemudian Bu Nini selaku coach sudah dalam kondisi presence, artinya hadir penuh, mendengarkan saya secara aktif. Kemudian, untuk yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin, percakapannya mungkin lebih diperjelas kembali mungkin begitu, tapi insya Allah sejauh ini saya paham dengan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Nini. Mungkin kita sama-sama berlatih untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang lebih berbobot lagi. Kita sama-sama belajar Bu Nini, begitu nggih. Lebih kalimat yang lebih efektif dan efisien. Iya betul, nggih.
Tapi tadi kompetensi inti kucingnya mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah terpenuhi semuanya. Alur tirtanya juga sudah terpenuhi, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu refleksi dari saya, Bu Nini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Kalau dari saya, ya saya jujur mungkin dari pengolahan kata untuk bertanya memang saya harus lebih banyak belajar lagi. Terima kasih Sama-sama koreksi belajar. dan Nggih, Ibu. support-nya, iya. Nggih, terima kasih.